Mari kita cek kehidupan kita masing-masing. Apakah fokus kehidupan kita, fokus kesadaran kita pijakkan pada kesadaran tubuh, pada kesadaran pikiran, atau kita pijakkan pada kesadaran sang sumber, Allah itu sendiri, standing as awareness. Kehidupan yang disandarkan pada kesadaran tubuh dan pikiran ini mudah rapuh dan hancur. Bahkan, kehidupan kita akan dikontrol dan didikte oleh kebutuhan-kebutuhan material, keinginan-keinginan, ego, dan ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Tapi, jika pijakan kesadaran kita adalah Allah, standing as awareness, disitulah kehidupan yang kokoh. Disitulah kita bisa mengontrol kehidupan, karena disitulah jati diri kita yang sebenarnya. Standing as awareness itu adalah pernyataan dari mereka yang melakukan satu proses kontemplasi. Dia bersaksi, Mas Eja, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada kesadaran body, kesadaran pikiran, kesadaran feeling, nggak ada itu evidence. Illallah. Terus yang kedua, dan aku bersaksi wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku standing bersaksi, Muhammad utusan Allah. Nah, Muhammad itu ekspresi yang begitu sang kesadaran menampil di pikiran, Mas Eja, menampil di dunia fisik, menampil di semua ciptaan appearance, itu menjadi utusan, kita sadar pada Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat hari Senin malam yang habis hujan. Ini luar biasa sekali kita dapat berkumpul kembali di Dialog Maya episode ke-6 dalam tema Standing as Awareness. Wah, kalau ngomongin soal Standing as Awareness ini jujur saya belum nyampe ilmunya, tapi sesering saya ketemu sama Bang Dame itu, Bang Dame sering sekali nyebut ini nih, standing as awareness. Terus karena saya penasaran gitu ya, kira-kira apa sih arti standing as awareness gitu. Nah, menurut Google Translate ya, standing as awareness itu diartikan sebagai berdiri sebagai kewaspadaan. Tapi saya lebih senang berdiri sebagai kesadaran. Nah, ini kan topik menarik sekali gitu, karena menurut saya setinggi-tinggi ilmu yang kita punya itu, kalau tidak ada kesadaran di dalam situ, kayaknya ilmunya nggak serasa percuma gitu, kira-kira gitu ya. Nah, sebelum mulai, izinkan saya untuk memimpin untuk silent sejenak. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, dan diikuti oleh Al-Fatihah. Silent, dimulai. Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan gembira Mas Hasan alias Ustadz Hasan untuk memulai kajian malam hari ini. Silakan Mas Hasan. Oke, terima kasih Mas Reza. Terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman semua yang hadir dan ikut join dalam kajian kita Dialog Maya pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil uman sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita mulai diskusi kita, tadi menarik Mas Reza mengajak kita untuk silent. Praktek standing as awareness itu bisa kita dapatkan melalui silent. Ketika kita silent, mata kita tertutup. Kalau kita memperhatikan badan kita, berarti standing kita as a body. Tapi kalau dalam silent kita kepikiran macam-macam, pikiran kita ke sana kemari, itu berarti kita standing as mind. Tapi begitu kita silent, fisik kita luluhkan, kemudian pikiran kita luruhkan, disitulah nanti kita bahas tentang standing as awareness. Tapi bagaimana standing as awareness sebagai ilmu dulu? Nanti Bang Rami akan menambahi standing as awareness sebagai kesadaran menjalani kehidupan ini sehari-hari dengan standing as awareness. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana cahaya akal itu bisa menuntun kita menuju ke hakikat keberadaan diri kita. Sebelumnya kita sudah membahas cahaya yang ada di luar berupa cahaya indera, matahari sebagai cahaya yang terang, indera kita juga sebagai cahaya, kemudian akal kita sebagai cahaya, kemudian juga kita membahas tentang kolbu juga sebagai cahaya. Dan yang terakhir, yang pamungkas adalah Tuhan itu sendiri adalah sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Itu kita sudah bahas. Dan sekarang ini momennya kita membahas standing as awareness. Allah sebagai sumber cahaya. Kemarin saya ingatkan lagi, kalau teman-teman yang nggak mengikuti dialog maya tentang cahaya kolbu itu ada dua macam kan. Kolbunya orang yang belum sadar terhadap Tuhan, dan kolbunya orang yang sudah sadar pada Tuhan. Ini berbeda. Kalau kolbunya orang yang belum sadar pada Tuhan, kolbunya itu cenderung berbolak-balik. Saat pikirannya enak, kemudian bisa memaknai semua ini dengan enak gitu kan. Tapi kalau cicilan numpuk, terus kemudian mulai tagihan-tagihan itu datang, pikirannya bergejolak. Ketenangan yang ada dalam dirinya kemudian tiba-tiba hilang. Sakinah itu tiba-tiba hilang. Mutmainnah, ketenangan diri itu tiba-tiba hilang. Boro-boro kita standing as awareness, standing as pikiran aja kacau. Itu kan praktek yang nyata kita jalani sehari-hari kan. Jadi pikiran yang belum stabil, manusia yang kesadarannya itu belum stabil, kolbunya itu masih cenderung berbolak-balik. Kadang iman, kadang kufur, kadang munafik, kadang antara iman sama munafik. Itu kita sudah bahas. Nah, tetapi kalau orang kesadarannya sudah mulai sadar pada cahaya yang terang itu, Tuhan itu sendiri, kolbunya menjadi baitullah. Makanya Nabi mengatakan, kolbul mu'min, hati orang yang sudah sadar pada Tuhan itu baitullah, rumah Tuhan. Jadi di situ ada rumah itu identik dengan kenyamanan, bagaimana kita pulang dengan aman dan sebagainya, itu gambaran kolbu. Itu kan kolbunya orang yang beriman. Kolbu adalah baitullah. Kita lanjutkan. Pada tema malam hari ini kita membahas pemilik rumah itu sendiri. Bukan hanya kolbu sebagai baitullah, tapi kolbu, kesadaran itu sebagai kesadaran ilahi itu sendiri. Yang sebenarnya menampil dalam rumah pikiran kita, rumah tubuh kita.
kesadaran itu menampil dalam rumah-rumah itu. Nah, kita membahas pada malam hari ini tentang standing as awareness. Kita sadar sebagai kesadaran Tuhan. Kita berdiri, kata Mas Jaja tadi, kita berdiri sebagai sang kesadaran itu sendiri. Kita menjalani hidup sebagai sang kesadaran hidup itu. Baik, saya share screen dulu. Dialog Maya yang ke-6, standing as awareness. Pertanyaan untuk kita semua, di mana kesadaran kita itu hidup? Di mana kita pijakkan kesadaran kita itu menjalani kehidupan sehari-hari? Ini saya awali dengan kesadaran orang-orang pada umumnya. Pada umumnya manusia, atau kita sebut sebagai orang awam. Awam itu maksudnya umum. Itu memaknai kehidupannya sebagai kesadaran tubuh. Jadi standingnya, titik pijaknya itu as body. Standing as body. Nah, orang-orang yang berpijak kesadarannya pada tubuh ini, kesadaran tubuh ini, fokus kehidupan yang ia jalani itu semata untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya fisik, tubuh, mengejar kenikmatan yang sifatnya material, hingga akhir hayatnya. Bayangkan ya, kita hidup mulai dilahirkan sebagai tubuh, meninggal pun kembali kepada Tuhan pun ngurusi lagi yang masalah tubuh. Ini banyak kita jumpai. Ya mungkin salah satunya adalah kita. Kebanyakan orang seperti itu. Menariknya, siapa Tuhan orang-orang yang standing as body? Orang-orang yang menjalani kehidupannya itu berpijak pada kesadaran tubuh ini. Tuhan mereka adalah harta benda, jelas. Jabatan, tahta kita sebutnya kan. Kemudian kesenangan-kesenangan fisik, desires gitu kan. Keinginan-keinginan yang sifatnya ragawi, keinginan-keinginan yang sifatnya material. Tuhan mereka seperti itu. Nah, kita kan seperti itu juga. Kita tiap hari menjalani hidup kita, pagi kerja, sore pulang, apakah memaknai kehidupan hanya sebatas itu atau tidak? Nah, kita cek, masing-masing kita cek, di mana kesadaran kita itu berpijak. Orang-orang yang menjalani kehidupannya sebagai standing as body itu orang-orang yang sangat rapuh, orang-orang yang mudah terkelabui. Begitu hartanya sedikit berkurang, dia sudah mulai panik. Begitu di PHK, sudah mulai runtuh kehidupannya. Begitu masa kerjanya sudah usai, pensiun, sudah mulai hidupnya itu tidak tenang. Nah, ini orang-orang yang standing as body. Dan umumnya manusia memang seperti itu. Kita lanjut lagi. Begitu juga jika kita memaknai kehidupan ini sebagai pikiran. Jadi kalau tadi standing as body, yang kemudian adalah standing as mind. Titik pijak kesadaran kita adalah pikiran. Kesadaran yang kita pijakkan pada kesadaran pikiran, itu akan mudah terombang-ambing. Terombang-ambing oleh apa? Objek-objek pikiran yang muncul. Tiap hari kan kita menjalani hidup diombang-ambing oleh objek-objek pikiran. Sekarang mikiri misalnya zaman mau pilpres, besok lagi mikirin yang namanya tagihan, besok lagi mikirin yang namanya bola, terombang-ambing terus. Tuhan orang-orang yang terombang-ambing dalam kesadaran pikiran ini adalah ego dia. Begitu egonya disentil, dia sudah mulai kelabakan. Begitu egonya tidak sesuai dengan kenyataan hidup, dia sudah mulai panik. Ini kan rapuh, kehidupan yang rapuh. Jadi jika kenyataan hidup itu tidak sesuai dengan ekspektasi egonya, hidupnya merasa runtuh, merasa hancur. Untuk itu,
Kalau kita masih hidup standing as body dan standing as pikiran, as mind, itu kita harus waspada, hati-hati. Ini jebakan. Dan kita menjalani setiap hari seperti itu. Untuk itu, kesadaran yang disandarkan pada standing as body dan standing as mind itu tidak kokoh, rapuh, dan mudah hancur. Ini kita cek aja sendiri pada kehidupan kita. Misalnya, ketika masa lalunya tidak baik, itu akan terus menghantui. Itu kan pikiran, objek-objek pikiran yang muncul menghantui kita. Orang-orang seperti itu kan rapuh. Di depan ada keluar-keluar isu tentang resesi, kita sudah mulai panik semua kan. Itu kan pikiran. Itu kan tidak kokoh, rapuh, dan hancur. Al-Quran kemudian mengisyaratkan dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang bentuknya bumi maupun bentuknya pikiran, di bumi maupun di barzah, nanti cek lagi sebelum surat ini ceritakan tentang kehidupan di bumi dan di barzah. Barzah itu simbol pikiran. Segala sesuatu yang di bumi maupun di barzah itu akan binasa, pasti rapuh, pasti hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan, al-jalal, wal ikram, dan kemuliaan. Yang tetap kekal, yang tetap abadi adalah wajah Tuhan. Untuk itu, kesadaran sebagai wajah Tuhanlah yang kokoh. Kesadaran sebagai wajah Tuhanlah yang abadi. Pertanyaannya, bagaimana menampilkan wajah Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup menampil sebagai kualitas-kualitas Tuhan yang sebenarnya abadi itu? Mau nggak mau pilihannya bukan standing as body, bukan standing as mind, tapi standing as awareness. Kita berdiri sebagai kesadaran itu sendiri. Kita menjalani hidup ini dengan kesadaran Tuhan. Kalau saya sebut sebagai standing as Allah, standing as awareness, itu sama aja. Makanya dari sini jelas kan, pemetaannya jelas. Kita cek kehidupan kita, apakah fokus kehidupan kita, kesadaran kita pijakkan pada tubuh, kita pijakkan pada pikiran, atau kita pijakkan pada sang sumber, yaitu Allah itu sendiri, kesadaran Tuhan itu sendiri. Kalau kita pijakkan kesadaran kita pada kesadaran Tuhan, standing as awareness itu, kita di situ yang mengontrol kehidupan. Disitulah kehidupan yang abadi. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita bisa standing as awareness? Ini kita sudah jelaskan pada pertemuan kemarin, di mana dalam surat Toha, ayat 11-14 itu dijelaskan, untuk memasuki lembah yang suci, yaitu lembah hati itu, ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah kita lepaskan terompah kesadaran sebagai tubuh. Makanya di situ Nabi Musa kan disuruh untuk lepaskan kedua terompahmu wahai Musa, karena kamu berada di lembah yang suci. Dua terompah itu kan simbol dari kesadaran kita sebagai tubuh, dan yang kedua adalah simbol kesadaran kita sebagai pikiran, standing as body dan standing as mind. Saat kita melepaskan keterikatan kita, atau saat kita detachment from body and from the mind, disitulah akan terbuka identitas kita yang sebenarnya. Saat kita mengatakan pada diri kita, I am not the body. Saat kita mengatakan, I am not the mind, disitulah kita akan terbuka identitas hakiki kita. Dalam surat itu dikatakan, identitas yang sejati dari diri kita itu adalah Allah. Innani anallah
la ilaha illa ana. Identitas sejati kita itu Allah. Awareness itself gitu kan. Kalau kata Bang Dami seperti itu. Kesadaran itu sendiri. Malangnya identitas sejati itu selama ini kita sekutukan. Kita sekutukan dengan identitas-identitas palsu. Identitas palsu yaitu saat kita mengidentifikasikan diri kita sebagai tubuh, itu kan palsu. Karena tubuh itu lama-kelamaan kan hancur. Masa iya identitas sejati hancur? Kan nggak mungkin. Kita sekutukan juga dengan identitas I am the mind. Aku sebagai pikiran. Pikiran kan juga tidak sejati. Come and go, come and go. Hari ini yang nampil di pikiran saya seperti ini. Besok kesadaran pikiran saya berubah lagi. Begitu terus. Untuk itu, kalau kita sudah melepaskan keterikatan kita pada body, kita melepaskan diri kita pada mind, maka disitulah akan terbuka innani anallah la ilaha illa ana. Ayat selanjutnya itu menarik, bahwa saat kita melepaskan diri kita dari keterikatan kita pada tubuh, dan kita lepaskan diri kita pada keterikatan pikiran, di situ terbuka jati diri kita, disitulah fungsi ibadah. Makanya fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Semua ibadah, penyembahan, ritual apapun, termasuk sholat, tujuannya apa? Untuk menyadari identitas sejati ini. Untuk menyadari bahwa innani anallah. Standing as awareness. Ini yang terpenting. Selama ini kan kita menjalani kehidupan standing as body, standing as mind, yang kita diombang-ambing terus, diombang-ambing terus. Makanya fungsi prayer, saat kita zikir, saat kita sholat, saat kita ibadah ritual dalam bentuk apapun, sebenarnya menyadari ini, menyadari bahwa harusnya kita standing as awareness, standing as Allah. Ayatnya jelas. Nah, ini saya kutipkan dalam hadis qudsi, di mana ketika hadis qudsi ini turun kepada Nabi Muhammad sedang melakukan pendakian spiritual berupa peristiwa Mi'raj, yang saya tulis sebagai caption di Dialog Maya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Jadi tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan atau aku fardukan kepadanya. Kita kan selama ini diwajibkan, difardukan oleh Allah untuk sholat, untuk ibadah. Fungsinya apa tadi? Fungsinya menyadari sang aku itu, menyadari identitas sejati kita. Makanya kita harus melakukan pendakian dengan cara apa? Muqarrabah. Mendekat. Mendekat melalui apa? Melalui ibadah. Mendekat melalui apa? Melalui ritual. Mendekat melalui zikir, melalui sholat, dan media-media yang lain. Untuk itu, sholat bukan untuk sholat, tapi sholat untuk menyadari sang aku. Sholat itu sebenarnya fungsinya untuk standing as awareness. Kalau sekarang kan ada banyak ritual seperti yoga. Yoga juga akhirnya disalahgunakan. Yoga untuk kesehatan. Walaupun bisa juga. Tetapi fungsi yoga sendiri dalam tradisi asalnya itu untuk menyadarkan kita keterhubungan dengan sang asal itu, sang sejati. Makanya fungsi yoga seharusnya itu untuk standing as awareness, bukan untuk kesehatan. Nah, ini kan akhirnya bergeser maknanya kan. Sholat juga akhirnya bergeser hanya sebagai kewajiban. Hadis selanjutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadi, kalau hamba-hambaku sudah mulai mendekat
dengan apa yang diwajibkan, terlebih lagi menambahi dengan apa yang disunahkan, apa yang disukai oleh Tuhan. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terhempaslah identitas palsu itu. Apa yang saya sebut sebagai maya. Maya atau ilusi-ilusi yang kita bangun selama ini. Dibangun oleh orang tua bahwa kamu rumahnya ini, kamu saudaranya ini, kamu komunitasnya ini, kamu sosialnya ini, dan sebagainya. Semua mulai terlepas, semua mulai detachment. Disitulah ketika kita mendekat, semakin mendekat, kita itu mulai akhirnya terbakar. Kita mulai terbakar dengan cahaya Tuhan. Kita sudah mulai terlebur dengan kesadaran Tuhan. Jadi kalau kita terus-menerus mendekat kepada Tuhan dengan kesunahan-kesunahan itu, akhirnya Tuhan pun mencintai kita dan kita dengan Tuhan itu satu. Fa'idha ahbabtuhu. Jadi saat atau bila aku telah mencintainya, antara kekasih dan yang dicintainya itu menjadi lebur, menjadi satu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya saat ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatan yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtisu biha. Dan aku menjadi tangan yang digunakan untuk berbuat. Warijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang dipakai untuk berjalan. Wa in sa'altani a'taituhu. Dan jika dia itu minta kepadaku, aku akan memberinya, pasti memberinya. Jadi orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, ketika minta sesuatu, pasti sebenarnya mintanya nggak sesuatu yang remeh. Masa sudah dekat dengan Tuhan, ya Allah aku bantu aku untuk bisa naik pangkat dong. Ya nggak mungkin seperti itu. Itu terlalu remeh bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Wala inista'adani la'u'idhannahu. Dan jika dia itu minta perlindungan, maka aku melindunginya. Yang memproteksi itu langsung Tuhan. Nah ini hadis ini kan clear, jelas. Jadi ibadah yang selama ini kita lakukan sebenarnya adalah proses mi'raj kita mendekat dengan Tuhan sampai kita itu menjadi standing as awareness. Kalau kesadaran kita sudah standing as awareness, kita itu menjadi dia. Vulgarnya kan seperti itu. Makanya kuntu sam'ahu, aku yang akan menjadi pendengarannya, aku yang akan menjadi penglihatannya. Aku Tuhan yang akan menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan apapun yang diminta akan aku berikan. Dan jika minta perlindungan juga aku yang melindungi. Ini kan vulgar. Ini termasuk salah satu hadis yang namanya qurbun nawafil, yang dimana Tuhan itu vulgar. Lanjut. Malam ini saya akan mengupas khusus tentang surat Al-Baqarah ayat 255 yang biasa kita sebut sebagai ayat kursi. Ayat kursi ini vulgar juga, menggambarkan bagaimana proses kita menjadi standing as awareness. Bagaimana Tuhan itu menjadi kesadaran kita, tapi kita nggak ngeh, kita nggak sadar. Ayat yang powerful menggambarkan standing as awareness adalah ayat kursi. Kita mengulang-ulang ayat ini, tapi entah kita menyadarinya apa enggak. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ingat, ayat ini dimulai langsung dengan penegasan Allah. Ini mengasumsikan bahwa kesadaran kita itu sudah Allah.
Kesadaran kita sudah standing as Allah, standing as awareness. Makanya disusuli la ilaha illa huwa. Disusuli dengan penafian segala sesuatu selain dia itu batal. Menafikan segala Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita masih menuhankan objek-objek fisik, material, berarti kita belum layak membaca ayat ini. Kalau kita masih menuhankan ego kita, menuhankan pikiran-pikiran yang kita anggap bisa kokoh itu, sebenarnya belum layak membaca ayat ini. Ini mengisyaratkan bahwa saat kesadaran kita sebagai sang subjek, Allah, standing as awareness, segala sesuatu yang selama ini kita pertuhankan, sebenarnya tidak punya kuasa lagi, tidak punya kontrol lagi bagi diri kita. Jadi kalau orang kesadarannya standing as body, sebenarnya mengontrol hidup dia itu kan materi, tubuh ini. Tapi kalau kita sudah standing as Allah, standing as awareness, tubuh itu sudah tidak mempunyai kuasa lagi, tidak bisa mengontrol lagi, harta benda tidak bisa mengontrol lagi diri kita. Pikiran sudah tidak bisa mengontrol lagi diri kita. Makanya ini ayat yang saya katakan vulgar. Sebaliknya, jika kita masih mudah dikendalikan oleh kesadaran tubuh dan kesadaran pikiran, maka kesadaran kita belum standing as awareness. Untuk itu ayat ini jelas didahului dengan langsung Allah. La ilaha illa huwa. Ayat selanjutnya Al-Hayyul Qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Al-Hayyu, Tuhan yang maha itu, Allah itu Al-Hayyu, maha hidup, Al-Qayyumu, maha tegak, la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak ngantuk, wala naum, dan tidak tidur. Ini clue-nya. Jadi standing as awareness itu Al-Hayyu, Al-Qayyum, kesadaran yang selalu hidup. Berarti lawannya hidup apa? Mati. Kalau kita standing as body, sebenarnya kesadaran kita itu mati. Kita dikendalikan kan mati. Kalau kita standing as mind, itu sebenarnya kan nggak hidup. Itu mati. Makanya dalam ayat tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu merasakan mati. Ketika jiwa itu standing as body, memaknai hidup itu sebagai tubuh. Disitulah jiwa mengalami kematian. Maka ayat ini jelas bahwa kalau kita itu standing as awareness, kesadaran itu kita itu selalu hidup. Karena dia yang mengontrol. Bukan hanya Al-Hayyu, tapi juga Al-Qayyum. Dia itu selalu tegak, selalu standing. Qayyum itu artinya standing. Lawannya Al-Hayyu itu adalah mati, lawannya Al-Qayyum yang tegak, berarti ada kecondongan, kan? Ini luar biasa. Makanya ayat selanjutnya adalah sinatu wala naum. Sina itu artinya ngantuk. Orang kalau ngantuk kesadarannya tegak enggak? Nyetir kenceng nih, ngantuk, jek, oleng. Itu kan berarti kesadarannya tidak tegak, kesadarannya tidak hidup. Wala naum, ngantuk aja nggak boleh, apalagi naum. Itu simbol bagi orang-orang yang kesadarannya itu tertidur. Kesadarannya itu mati. Hanya kesadaran sebagai subjek, hanya kesadaran sebagai Allah, standing as awareness lah, kesadaran itu selalu hidup dan tegak. Kesadaran yang hidup dan tegak adalah kesadaran yang kokoh, kesadaran yang stabil. Kesadaran itu yang mengontrol dan mengendalikan kehidupan. Selama ini ayo kita ngaku rame-rame. Yang mengontrol kehidupan kita apa? Paling-paling ya uang, paling-paling ya jabatan, paling-paling ya teman, paling-paling ya pikiran kita yang pengen cepat kaya gitu kan. Tapi
Yang mengontrol Allah atau enggak? Ini kan vulgar juga. Sementara kesadaran ngantuk dan tidur menggambarkan kesadaran yang tidak stabil, kesadaran yang mati, kesadaran yang rapuh, kesadaran yang menciptakan dream, mimpi. Iya kan? Tiap hari kan kita bermimpi ini, bermimpi itu. Itu kenapa? Karena kesadaran kita belum standing as awareness. Menciptakan bayang-bayang ilusi, dreaming. Tiap hari kesadaran kita sinatun wala naum. Kesadaran kita ngantuk dan kita menjalani hidup dengan kesadaran tidur. Makanya dari awal dialog Maya saya kutip hadis itu, innan nas niyamun, kata Nabi Muhammad kan. Semua manusia itu kesadarannya kayak kesadaran tertidur. Dreaming terus kan. Nggak sadar pada yang standing itu sebenarnya. Kesadaran yang tidak stabil, mati, kesadaran yang rapuh, kesadaran yang dreaming itu sebaliknya. Kalau kesadaran as awareness itu mengontrol, nah kesadaran yang sinah dan naum, yang ngantuk dan tidur itu justru ini mengontrol hidup kita. Kita dikontrol oleh mimpi kita dikontrol oleh bayangan kita dikontrol oleh harapan-harapan kita dikontrol oleh ekspektasi kita. Itu kan sebenarnya itu. Jelas kan? Kalau kita standing as awareness, berarti la sinatu wala naum. Tidak tidur dan tidak ngantuk. Kesadaran yang waspada. Eling lan waspodo kalau kata orang Jawa. Selalu eling, selalu tegak, selalu sigap, selalu waspada. Kesadaran yang standing as awareness itu, lanjutan ayatnya adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang memiliki, bahkan menciptakan langit dan bumi. Kesadaran yang standing as awareness itu, al-hayyul qayyum, itu adalah kesadaran yang kreatif, maha kreatif. Dia aktif mencipta, mengekspresikan dirinya, baik dalam level yang tinggi, kita sebut langit-langit, maupun di level yang terendah, kita sebut sebagai bumi, zahir dan batin. Jadi kesadaran standing as awareness itu terekspresi dalam zahir maupun batin, terekspresi dalam makrokosmos maupun mikrokosmos. Apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, sebenarnya kan milik dia, kreasi dia, ekspresi dia. Nah, kalau level manusianya seperti ini, kalau kesadaran kita itu standing as awareness, selalu zikir, selalu sadar pada Tuhan, kita juga sama mempunyai kesadaran yang kreatif, produktif, menciptakan sesuatu, baik di level imajinasi dan turun pada level konkretnya. Tapi kalau kesadaran kita itu ngantuk dan tidur, ini kan menggambarkan kita itu dreaming gitu kan. Maka kesadaran yang dreaming itu hanya akan bergulat dengan mimpi, bergulat dengan drama-drama hidup yang tidak ada usainya. Ini kan kita lagi kan, kesadaran kita dreaming, kita ribet dalam drama-drama pikiran yang kita ciptakan. Kalau drama-drama itu hilang, sebenarnya manusia itu punya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kreatif. Tapi hidup kita kan kita penuhi dengan dreaming itu kan. Karena kesadaran kita masih ngantuk dan tidur. Kita akhirnya bergulat dengan masalah demi masalah yang tidak selesai. Karena kesadaran kita masih di situ. Ayat selanjutnya, ma'dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan, melainkan seizinnya. Hanya kesadaran yang sudah standing as awareness yang bisa memberikan pertolongan. Sebab kesadaran yang masih ngantuk, kesadaran yang masih tidur, ignorant itu kan sibuk bergulat dengan drama-drama atau ilusi yang diciptakannya sendiri. Boro-boro memberikan pertolongan orang lain, dirinya aja masih ribet.
Tapi kan tidak bagi orang-orang yang sudah standing as awareness. Kalau kata Bang Dame, hidupnya itu sudah tegak, mantep. Sehingga pengaliran yang dilakukan itu adalah dharma. Bukan untuk kepentingannya, bukan. Tapi untuk mengalirkan kualitas Tuhan. Syaratnya tadi, kesadaran kita sudah standing as awareness. Jelas bahwa kesadaran manusia yang sudah standing as awareness itu bisa memberikan pertolongan. Dan pertolongan itu kan atas izinnya Tuhan. Kita menjadi instrument of God. Kita menjadi instrumen bagi Tuhan. Itu mengalirkan kualitas-kualitasnya. Untuk itu kesadaran orang yang sudah bangun, spiritualitasnya, kesadaran yang sudah standing as awareness itu seperti Nabi Muhammad, bisa memberikan syafaat. Makanya di situ Nabi Muhammad dikatakan manusia yang bisa memberikan syafaat. Karena Nabi Muhammad sudah selesai dengan dirinya sendiri. Manusia yang sudah bisa menegakkan kesadarannya sebagai kesadaran Tuhan. Hanya manusia-manusia yang kesadarannya sudah standing as awareness yang bisa mendapatkan lisensi atau izin memberikan pertolongan atau syafaat. Ayat selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Ini jelas. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia yang maha mengetahui, tidak mungkin bisa dikelabui. Nggak bisa kita cheating, nggak bisa kita bohong-bohongi, nggak bisa. Karena kesadaran itu melingkupi segala sesuatu. Gimana kita bisa menyembunyikan sesuatu gitu kan? Semua terlihat transparan baginya. Tidak ada batas apapun yang bisa menghalangi bagi Tuhan mengetahui sesuatu. Tapi bayangkan kalau kesadaran kita masih sebagai tubuh kan masih ada batasnya. Segala sesuatu yang di luar kapasitas penglihatan kita kan nggak mengetahui, makanya lemah. Tapi kalau kita sudah standing as awareness, maka nggak ada yang membatasi penglihatan kita. Ilmunya itu maha tak terbatas. Kurang lebihnya seperti itu. Ayat selanjutnya, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi ilmunya kecuali atas kehendaknya. Begitu juga tidak ada yang bisa meliputi ilmu Tuhan yang begitu luas kecuali manusia yang kesadarannya sudah standing as awareness. Nabi mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Nabi itu kan simbol atau gambaran manusia yang kesadarannya sudah bangun, sudah standing as awareness. Makanya dia mengatakan ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah kota pengetahuan. Kota itu kan berarti di situ luas sekali pengetahuan yang dimiliki Nabi. Wa aliyu babuha. Dan Ali, Imam Ali, karamallahu wajhah, itu pintu ilmunya. Pada waktu itu seperti itu. Jadi gambarannya orang-orang yang diberikan izin, diberikan kehendak Tuhan untuk mengetahui ilmu Tuhan yang begitu luas, syarat utamanya dan syarat satu-satunya adalah orang-orang yang kesadarannya sudah standing as awareness. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Begitu luasnya kursinya Tuhan, langit dan bumi. Kursi, kita ingat, kursi adalah simbol bagi kuasa, kekuasaan. Kursi presiden direbutkan banyak orang, kan? Itu kan simbol bagi kekuasaan. Kekuasaan yang diduduki oleh penguasa. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sang penguasa segalanya. Kekuasaannya sangat luas. Meliputi langit dan bumi. Bahkan langit dan bumi adalah kursi atau tempat bagi Tuhan itu hadir dan bertahta. Langit dan bumi adalah tempat bagaimana Tuhan itu mengekspresikan
dirinya. Luas sekali. Sebagaimana jika kesadaran manusia itu sudah standing as awareness, maka kesadaran itu menguasai semua semesta pikiran dan tubuhnya. Jadi kesadaran manusia yang sudah standing as awareness itu bisa mengontrol atau bisa menguasai langit. Langit itu simbol pikiran-pikiran dalam diri kita, dan bumi itu simbol dari tubuh kita. Yang menguasai langit dan bumi itu Tuhan. Itu kursinya Tuhan. Itu kekuasaan Tuhan. Sedikit lagi, wala ya'uduhu hifzuhuma. Dia tidak merasa berat menjaga keduanya. Karena langit dan bumi itu kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan itu standing as body, Tuhan itu standing as mind, dia berat pasti. Orang aja kalau dikasih beban kerjaan yang berat kan stressful kan. Itu buktinya kita standing as mind. Orang kalau dikasih beban, ngangkat beban misalkan 100 kilo, kalau dia nggak latihan dulu, itu kan berat. Tapi kalau standing kita as awareness, kesadaran kita sudah al-hayyul qayyum, di situ tidak ada berat lagi. Berat itu kan mengindikasikan beban. Selama kesadaran kita itu standing as awareness, segala sesuatu atas kuasa dan kendali dari sang kesadaran itu. Swami Vivekananda pernah mengatakan, jika kesadaran pikiran ini kita leburkan ke dalam kesadaran pikiran semesta, maka semesta atas kendali kita. Dan kesadaran inilah yang menjaga semesta. Dalam tradisi Islam pun kita ada tradisi seperti ini, bahwa kekasih Allah, wali Allah itu sebagai paku bumi. Paku bumi itu maksudnya apa? Kesadaran wali-wali Tuhan yang sangat dengan Tuhan itu menjaga keselarasan semesta, menjaga keselarasan langit dan bumi. Tapi kalau kita belum sebagai wali, kita ya belum bisa punya kontrol atas bumi, belum punya kontrol atas langit. Terakhir, wa huwal aliyul azim. Ini pamungkas. Allah, sang kesadaran yang hidup dan tegak itu, standing as awareness, itu adalah al-ali. Penyebutan al-ali ini bagi saya tidak tiba-tiba, karena pas gitu kan. Pas, ayat ini pas. Al-ali maknanya apa? Yang maha tinggi. Jadi kalau manusia kesadarannya itu as awareness, standing as awareness, dia itu menduduki realitas tertinggi, menduduki tempat yang tertinggi, al-azim, dan disitulah memperlihatkan jumawanya Tuhan. Dia itu memang maha hebat, gitu kan. Itu kalau kita standing as awareness. Kalau kita belum standing as awareness, nggak mungkin kita al-ali, nggak mungkin kita al-azim. Untuk itu tidak ada yang lebih tinggi dan lebih hebat dari Allah. Apapun yang kita anggap lebih hebat selain Tuhan merupakan ilusi-ilusi atau maya pikiran kita. Dan orang yang tertipu menganggap ada yang lebih daripada Tuhan, maka sebenarnya dia adalah menyekutukannya, musyrik. Dan musyrik adalah dosa atau kezaliman yang tertinggi. Inna syirka la zulmun adzim. Simpelnya, kalau kesadaran kita masih kita tautkan as a body, as a mind, sebenarnya kita musyrik. Kita menyekutukan dia. Ini kan vulgar kan? Karena yang maha tinggi kita rendahkan. Yang maha tinggi kita sekutukan. Yang maha hebat kita sekutukan. Ini kan musyrik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kegelapan yang benar-benar hebat, azim. Itu kan simbol kesadaran yang belum sadar pada Tuhan, kesadaran ignoran kita. Itu saja dari saya, mungkin bisa nanti ditambahi dan dilengkapi oleh Bang Dame. Secara praktikalnya bagaimana sih kita bisa menyadari diri kita standing as awareness.
Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Eja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya pikir yang Maha Agung itu robot trading, Mas Hasan. Ternyata Allah ya. Tadi menarik ketika tadi ada mantra I am not the mind, I am not the body gitu ya. Itu kata-kata simpel yang sangat-sangat bermakna jika kita berkontemplasi ke dalam apa sih sebenarnya artinya itu. Nah, untuk mengetahui sebenarnya dari kata-kata itu kita bisa artikan apa, mungkin Bang Dame bisa pertajam dari materi sebelumnya. Silakan Bang Dame. Oke, terima kasih Mas Eja, terima kasih Ustadz Hasan yang sudah memaparkan begitu sistematis, knowledge banget, dan juga kita bisa dapat referensi dari Al-Quran dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam ini kita diberi kesempatan membahas tema yang sangat penting buat manusia, sangat esensial, bahkan dasar dari kehidupan manusia itu. Semoga sahabat-sahabat yang hadir di sini, yang sempat dan juga nanti yang bisa menonton YouTube-nya, diberikan keterbukaan, diberikan revelation sebagaimana yang diceritakan di Al-Quran. Nabi Musa itu mengalami revelation ya di Bukit Tursina. Sahabat-sahabat sekalian, hormat kita juga pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, ya khususnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, peserta dialog Maya, dan yang saya dan Mas Hasan, Mas Eja percayai, teman-teman yang hadir di sini adalah sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh, yang serius untuk bangun dari tidur panjang. Bahkan kita sudah amnesia ya, rame-rame. Kalau di Christianity itu terjatuh. Kalau di Islam itu lupa gitu. Makanya kita ingin ingat kembali. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada banyak catatan saya di sini sebenarnya, dan saya gembira sekali, bahagia sekali sahabat saya Ustadz Hasan dibimbing untuk bisa memaparkan itu begitu powerful, dan mudah-mudahan nanti juga bisa dikemas dalam YouTube yang bagus sehingga 50 tahun yang akan datang masih ditonton ini Mas Eja. Masih ditonton gitu ya. Jadi yang nonton itu sudah mungkin 1 miliar gitu ya, kira-kira ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Al-Quran yang kita baca sampai sekarang dalam bentuk buku, sekarang dalam bentuk digital, itu menurut waktu linier itu 1500 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih relevan gitu. Kalau ditarik lagi ke belakang, ajaran Bhagavad Gita gitu ya, Lao Tzu, carilah ilmu walau sampai ke Cina gitu ya, Tao Te Ching, itu sama sebetulnya. Nah teman-teman, di sini saya biar teman-teman bisa merasakan langsung dan bisa habis mendengarkan ini, mulai jadi lebih kontemplatif menjalani hidup, saya ingin beritahu 2 hal. Jadi pendekatan ini memang direct path teman-teman, jalan langsung. Memang ini bukan untuk awam. Kategori awam atau tidak bukan karena kita kelasnya lebih pintar, kita lebih kaya, kita lebih spesial, bukan. Aspirasi. Seseorang itu awam atau tidak Mas Eja dalam hal ilmu, itu aspirasinya yang penting. Ciri orang yang aspirasinya sudah khusus adalah tulus, rendah hati, dan udah ngebet banget Mas Eja. Aku harus bangun ini, udah teriak gitu. Udah nggak mau pura-pura gitu. Maka dia akan bertemu guru, dia bertemu sahabat.
yang mengenalkan dia ini jalan langsung. Jadi Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher itu jadi terbuka. Jadi tidak hanya sekedar dia rituals, tapi standing as awareness tadi. Oh itu toh aku gitu ya. Itu loh aku gitu. Seorang guru pembawa cahaya ngasih tahu itu aja Mas Eja. Kamu itu gitu. You are that gitu. Kamu adalah kesadaran itu. Kamu adalah divine name itu. Nah, yang tampil di Instagram, peran sebagai ayah, suami, istri, itu peran topengmu selama efektif dipakai. Nah, itu jalan langsung namanya, direct path. Yang belakangan saya coba kenalkan istilah bahasa Inggrisnya, itu self-inquiry. Self-inquiry itu ya buahnya standing as awareness gitu. Tapi pengalaman saya ketika ketemu orang-orang dalam taklim atau diskusi seperti ini, mereka masih mencari Tuhan yang jauh. Masih yang nah ini jalur kedua nih. Jalur pertama tadi direct path. Jalur kedua adalah masih melalui tanda-tanda gitu. Tanda-tanda. Menyembah itu mesti pakai kiblat gitu. Kita tidak menyembah kiblat, tapi kiblat jadi arah Ka'bah. Gitu. Disinilah sebetulnya peran ritual, sadhana gitu ya. Ya ritual, penyembahan. Dan disinilah agama syariat banyak berperan. Jadi aku dan Tuhan itu, aku dan dia. Gitu. Aku dan dia gitu. Yang Tuhannya seolah-olah jauh. Padahal dia maha meliputi. Gitu. Jadi untuk bisa menghayati Mas Eja, standing as awareness, susah gitu. Karena sudah ratusan, mungkin puluhan tahun kita terbiasa dengan aku dan engkau Tuhan. Ya, jadi aku dan engkau gitu. Dan itu juga yang disampaikan di Al-Fatihah kan. Jadi dua pendekatan ini betul-betul sangat nampak dalam kehidupan kita. Direct path, ya, langsung meneliti siapa aku. Nah, terkesan orang seperti ini tidak banyak ritualnya, Mas Eja. Kok dia nggak sholat gitu? Kok dia nggak zikir? Enggak memang. Nggak nampaknya, nggak menunjukin. Oh, yang itu rajin banget tahajudnya. Tapi nggak sadar gitu. Nah, tapi kalau yang bijak, dia bisa tahu dua-duanya. Ya, pendekatan dualitas, hamba dan Tuhan itu seolah-olah dua entitas, pendekatan yang satunya direct path. Nah, ini tokoh yang pendekatan direct path ini yang kita kenal seperti Al-Halaj. Jadi dia vulgar ngomong, ana al-haq, I am the truth. Tapi dia siap menerima konsekuensi. Kalau di Jawa itu ada sesi tinjinar yang kita kenalkan. Kalau yang mengelaborasi begitu piawai metafisiknya itu Ibnu Arabi. Tapi itu pun banyak orang tetap melihat metafisiknya yang sistematis itu, Tuhannya itu luar biasa, tak terjangkau kesannya gitu. Nah, saya juga sama Hasan kan ya sama-sama nulis tesis tentang Ibnu Arabi gitu ya. Nah itu, jadi ini mesti dipahami. Nah di dialog maya ini kita mau mengenalkan kepada sahabat-sahabat ada jalan langsung untuk terhubung dengan sang kesadaran. Ya. Nah kalau teman-teman mengamati tadi proses yang dijelaskan Mas Hasan, misalnya ya, I'm not my body. Ya kan? Itu kan sebetulnya la ilaha. Karena body ini begitu menjadi pusat perhatian. Tuhan itu bahasa lainnya adalah apa yang benar-benar kita perhatiin. Kita pentingkan. Dia menyedot perhatian kita. Kesadaran ketika dia memperhatikan sesuatu dan diperhatikan itu jadi ilah namanya. Ya. Pikiran kita jalan-jalan terus. Nah, dua terompah gitu. Terompah itu artinya sandal. Pijakan, simbolnya begitu.
Jadi Musa itu mengalami itu. Kita mengalami itu. Proses untuk melepaskan kesadaran terhadap body, kesadaran terhadap mind yang aktif. Begitu kita sudah mulai menyadari, aku bukan badan, aku bukan mind, yang ada apa? Nah, lembah suci, keheningan, Mas Eja. Saya suka mengenalkan juga simbol dari keheningan itu adalah unsur ether dari 5 elemen pembentuk semesta. Bumi, air, api, udara, ether. Ether itu space. Mas Eja di ruang kamar itu, sadar furniture, itu the wall. Oke? Sadar udara, sadar cahaya. Karena nggak bisa terlihat furniture tanpa kita sadar pada cahaya, tanpa ada cahaya. Tapi sebetulnya sadar space gitu. Nah, padahal itu masih kesadaran terhadap realitas fisik. Nah sekarang begitu kita lepaskan panca indera kita, suara saya masih oke? Masih aja. Nah, ketika kita mulai lepaskan panca indera, kesadaran terhadap panca indera yang disebut meditasi, ya kita tidak mengaktifkan pendengaran terhadap yang di luar dan seterusnya, lalu kita sadar apa yang hadir di pikiran kita, come and go. Bahkan kalau pikiran dominan ada namanya perasaan, feeling, emotion, image, thoughts, feeling, itu mulai kita sadari. Ketika itu sudah mulai jinak teman-teman, kita perhatiannya, standingnya sebagai space. Nah, space ini infinite nih Mas Eja. Nah, ini yang disebut tanpa batas, infinite. Nah, space itu begitu disadari, ada di situ yang lembut. Nah, bahasanya itu sang sadar gitu. Nah, sang sadar itu begitu teguhnya. Dia ngomong Mas Eja, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepada Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Nah, setelah aku bukan body, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, ada the awareness of space. Dalam kesadaran the awareness of space itu, kita menyadari background sang sadar. Being aware. Oh, being aware kalau kata Robert Spira. Bahasa sehari-harinya adalah aku. Aku. Nah itulah sebetulnya kalau dalam tradisi Islam, pernyataan awal kalau seseorang disebut Islam. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sekarang teman-teman mulai dapat juga pemaknaan yang lebih esensial. Standing as awareness itu adalah pernyataan dari mereka yang melakukan satu proses kontemplasi. Dia bersaksi Mas Eja. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada ilah, tidak ada kesadaran body, kesadaran pikiran, kesadaran feeling. Nggak ada itu. Itu appearance. Illallah. Terus yang kedua. Dan aku bersaksi. Wa ashadu anna Muhammad Rasul. Aku bersaksi. Aku standing bersaksi. Muhammad utusan Allah. Nah, Muhammad itu ekspresi yang begitu sang kesadaran menampil di pikiran Mas Eja, menampil di dunia fisik, menampil di semua ciptaan appearance. Itu menjadi utusan, kita sadar pada Allah.
Itu sebabnya dalam tradisi Islam, Muhammad tidak boleh diidentikan dengan badan, Mas Eja. Ya kan? Nggak boleh membayangkan wajah badannya. Karena bukan itu Muhammad yang mau disaksikan. Bukan sejarahnya juga. Karena wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bukan Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad individu. Tapi segala apapun yang menjadi utusan Allah. Apapun yang membuat kita sadar pada Allah. Nah, disitulah dalam tradisi tasawuf ada istilah Nur Muhammad. Jadi teman-teman, syahadat itu adalah pernyataan, ekspresi yang datang dari pengalaman langsung, standing as awareness maksudnya. Ashadu an la ilaha illallah itu dia ada yang lain kecuali dia. Nah, alam semesta ini apa? Alam semesta ini menjadi proyeksi dari sang kesadaran. Tajalinya Allah. Jadi nggak apa-apa kita jadi kaya juga masih beli Harley gitu. Nggak apa-apa. Asal kita sadar, sang kesadaran mengekspresi melalui itu. Jadi ada makanya dua syahadat itu. Kalau ashadu la ilaha illallah itu hilang semuanya. Yang ada hanya dia. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, banyak ini. Dunia ini apa? Matahari itu apa? Pohon itu apa? Nah, seorang wali, seorang yang sudah standing as awareness, yang sadar, dia menyaksikan alam ini sebagai tarian Tuhan. Nah, itu Rumi nyampe ke situ. Hai, kalian menikmati tarian, tapi tidak sadar pada sang penari gitu kan. Seluruh alam ini adalah tariannya dia, sang tunggal. Seluruh alam ini adalah tariannya, af'alnya kalau di dalam tasawuf. Yang hadir di pikiran pun tariannya. Tadi ada yang nanya, gimana dia mengatasi keliaran pikiran gitu. Nah, karena kita masih fokus pada pikiran. Bukan kayak gini loh Mas Ija. Saya selalu bilang kan film, layar bioskop. Di situ ada drama hantu, pocong, pembunuhan. Wah gitu. Aktif kan. Tapi kita sadar pada layarnya. Yang memungkinkan gambar-gambar itu bisa tampil. Kalau dalam konteks inner, kita tutup mata, ada aktivitas pikiran. Tapi kita sadar, siapa di balik pikiran ini? Apa yang memungkinkan? Siapa yang menyadari pikiran ini? Siapa yang menyadari perasaan ini? Begitu kita perhatiannya pindah dari pikiran kembali kepada yang menyadari pikiran. Itu langsung tuh, nggak perlu bersusah payah untuk mengendalikan pikiran. Itu sebabnya banyak orang praktek meditasi nggak berhasil. Tapi memang tahap awal itu orang harus dikasih fokus objek. Makanya dalam tradisi agama juga ada kiblat. Kalau Islam Ka'bah, kalau tradisi Buddha patung itu, kalau dalam tarekat gambar gurunya. Bahkan di tarekat tertentu Mas Eja disuruh bayangin alif lam lam ha. Bahkan gambar gurunya dibayangin dulu. Kenapa? Karena dari tarekat tertentu sosok guru itu begitu karismatik, begitu penuh berkah. Di India biasa gambar Ramana Maharishi, Sri Ramakrishna itu dipakai jadi arah dulu. Sampai hilang gambar gurunya, hilang ikon alif lam lam ha, sisanya maknanya, buang maknanya, sisanya rasanya, lalu rasanya itu berasal dari mana? Ya kesadaran. Nah ini teman-teman, silakan ditonton ini berulang-ulang. Karena kalau teman-teman sudah terbuka dengan ini, hidup ini betul-betul wonderful. Makanya seperti kata suami Vivekananda
ketika terbuka melalui bimbingan gurunya Sri Ramakrishna, ke Amerika, ke Harvard, tunduk tuh ilmuwan-ilmuwan. Jadi ini bukan ilmu main-main. Ya, saya kira itu. Dan ketika kita sudah sadar syahadat itu, Mas Eja, kita bisa bawa itu latihannya dalam praktek sholat. Nah, ini ada uraiannya juga nih. Dalam hubungan. Di situ manifest sang kesadaran sebagai love. Jadi love itu nama lain dari kesadaran. Ketika dia aktif diciptakan. Makanya seluruh alam semesta ini diciptakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sang kesadaran menampil dalam bentuk-bentuk yang luar biasa beragam, itu namanya beauty. Beauty, zohir dia. Beauty menampil sebagai suara Mas Eja jadi musik. Begitu beauty menampil sebagai aroma, itu jadi parfum. Itu semua asalnya dari sang kesadaran. Makanya Mas Eja, teman-teman, begitu kita kembali kepada asal dari semuanya, sang kesadaran. Baru dari situ kita melangkah. Hidup jadi dharma. Itulah the real life. Kalau sebelum ke situ, hidup adalah drama. Maka hubungan-hubungan jadi apa? Drama relationship atau karmic relationship. Nah, drama itu pengaturnya namanya karma. Hukum sebab akibat, sunnatullah. Algoritma semesta. Kalau sekarang kalau masuk ke digital, algoritma digital gitu. Tapi kalau kita turun ke dunia panggung, manifest dengan kesadaran sebagai cinta, itu jadi dharma. Seberat apapun pekerjaan, seberat apapun peran, itu jadi enteng. Makanya kita saksikan Mahatma Gandhi, Mother Teresa, para nabi. Itu powerful, bahkan jasadnya sudah berakhir. Impact-nya, gelombangnya itu masih aktif sampai sekarang. Nah, ini nggak tertarik nih kita nih teman-teman. Ya, jadi supaya ada tanya jawab ini udah luar biasa nih Mas Eja. Saya cukupkan dulu catatan saya. Tadi pertama ada dua jalan saya bilang. Lalu proses ikro itu yang meneliti betul-betul realitas yang menampil. Syahadat. Lalu itu dibawa dalam sholat. Nanti juga dan seterusnya ya. Baik, Jadi baik. itu Mas Ini ya. Silakan. ada yang bertanya nih Bang dari Mbak Yana Mariska. Mohon izin bertanya, Bang Dame pernah menyampaikan adanya kehendak Tuhan kepada diri kita yang bisa disadari, kolbu atau awareness. Cirinya ada dua, tidak ada keraguan dan adanya antusiasme atau cinta. Akan tetapi dari pengalaman seperti ada beberapa kegiatan kegiatan kita yang sebetulnya didasarkan pada ego atau personality yang juga berciri dua tersebut, tidak ragu dan juga disertai antusiasme. Nah ini benar banget di Bang Dami. Kadang-kadang kita merasa itu adalah hal yang benar, kita lakukan dengan antusias dan juga tajam, taunya itu ego gitu. Gimana cara mau membedakannya gitu? Silakan Bang Dami, Mas Hasan. Ya, jadi ketika saya sampaikan waktu itu, ciri itu kan dari pertanyaan. Gimana sih Bang membedakan suara ego sama kolbu ya? Kalau dikategorikan dua gitu. Kadang saya bedakan tiga, ego, akal, kolbu gitu. Kolbu itu nanti di situ jadi standing as awareness gitu. Saya waktu itu ya merujuk Al-Quran juga. La riba fi dzalikal kitab gitu. Kitab itu pengetahuan itu. La riba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam. Petunjuk bagi mereka yang takwa lagi nih. Waspodo gitu. Alert. Nah, jadi kalau orang yang sudah standing as awareness, sudah digerakkan oleh kehendak kolbu atau divine, emang gak ada keraguan. Clear, mantap, kasih sayang. Kalau marahnya juga gak ragu-ragu gitu. Karena marah itu ekspresi dari menjaga keseimbangan loh. Seorang arif kalau marah itu justice, keadilan.
Makanya Krishna ketika agama sudah diporak-porandakan, aku turun menegakkan keadilan gitu. Jadi jangan dikira kesadaran itu, ya dia bisa tegas datangnya. Jadi Jalal kalau dalam tasawuf itu. Al-Malik gitu kan. The King gitu kan. Nah, jadi kemudian kalau dalam konteks pribadi kita, ya saya ingin mengajak teman-teman mencicipi. Kalau sebuah pekerjaan kita belum antusias, berarti belum hadir di situ. Belum kita connect gitu kira-kira. Tapi kalau sudah antusias gitu, kayak Mas Hasan bikin bahan tadi, itu saya yakin antusias itu. Mas Eja. Nah, maksudnya ya kadang kita belajar kan, kadang kita maksain diri. Ya, sampai kemudian saya suka nyebut istilah ritmik gitu. Kita menemukan ritmik gitu. Ritual sholat itu kan tujuannya menemukan ritmik. My true meditation. Kita menemukan selama 30 hari Ramadan itu, oh kebutuhan makan saya sekian. Kebutuhan saya gosip misalnya, tanda petik, boleh nggak gue? Itu sekian gitu ya. Jadi mulai dapat pasnya gitu. Nah pasnya itu bahasa Arabnya itu, bahasa Al-Qurannya soleh gitu. Appropriate gitu. Gitu ya jawaban saya. Jadi mungkin ditambahin Mas Hasan yang versinya Mas Hasan. Ya, makasih Bang Dami. Jadi membedakan antara ini suara ego atau suara Tuhan itu cirinya banyak sih, termasuk antusias tadi. Saya mulai dari yang perspektif Islam. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan hati kita, standing as awareness itu, cirinya itu ikhlas. Islam itu mengajari ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ada kemurnian di situ. Dari kata kholaso, ikhlas itu artinya murni. Murni bukan untuk keakuan kita, bukan untuk membesar-besarkan ego kita, bukan. Untuk tujuan tertentu, untuk ekspektasi tertentu, itu berarti bukan ikhlas. Makanya segala ritual kita biasanya buntutnya itu pasti ada kata-kata diakhiri lillahi ta'ala. Itu untuk apa? Biar ikhlas. Tujuannya itu khusus atau tujuannya itu endingnya itu untuk Tuhan. Makanya tadi standing as awareness. Bukan untuk aku atau bukan untuk kelompokku atau bukan untuk siapapun, enggak. Tapi untuk Tuhan. Maka kalau niat kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, berarti kita di situ ada plong. Rasanya itu ringan, mengerjakan sesuatu itu ringan. Dan di situ ada namanya antusias. Antusias itu dari kata Yunani ya Bang. Entheosias. En itu artinya masuk ke dalam, theos itu artinya Tuhan. Jadi yang mendorong, yang masuk mendorong kesadaran kita untuk melakukan segala sesuatu itu sebenarnya Tuhan. Ya tadi kita sebut sebagai standing as awareness, kesadaran kita itu sebenarnya mewakili kesadaran Tuhan. Yang hadir, yang masuk dalam kesadaran kita itu Tuhan. Makanya jadi antusias. Antusias itu kan ada semangat di situ, ada ringan di situ, ada ikhlas di situ kan antusias. Tapi kalau kita semangat tapi untuk tujuan tertentu, itu berarti bukan ikhlas, bukan antusias. Jadi semangatnya karena ada sesuatu. Nah, itu cara membedakannya itu kan kita sendiri yang tahu. Dan mungkin Mas orang Hasan, dari ya sedikit aja. Kan di kehidupan sehari-hari itu biasa kalau orang itu semangat. ya, Dulu saya juga pakai ada istilah ambisius. yes. Ambisius itu dekat dengan ego. Dapat juga tujuannya. Kalau nggak dapat, itu bisa maki-maki orang itu. Tapi kalau antusias enggak, dipuji nggak dipuji, dia terus saja gitu kan. Silakan Mas. Iya, betul. Makanya yang mendorong, kesadaran yang mendorong di dalam itu apa? Kalau yang mendorong itu keakuan, makanya jadinya kan ambisi, Bang. Semangatnya itu ambisius gitu kan. Dan di situ kalau kenyataan itu tidak sesuai dengan rencananya, ekspektasinya, di situ akan hancur. Makanya tadi, kalau standing kita as body atau standing kita as mind, itu pasti rapuh, pasti hancur di situ.
Pasti ada ngedumel di belakang. Kenapa sih dia? Kenapa sih ini nggak terjadi? Nah, pasti seperti itu. Itu kan rapuh. Tapi kalau antusias yang mendorong kesadaran kita itu Tuhan, standing as awareness, di situ powerful. Disitulah yang kita sebut sebagai Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Qayyum. Itu Makanya sebenarnya. ayat itu suka dipakai untuk ngusir setan kan kira-kira. Tapi menariknya Bang, Ada, ini iya betul. cerita di balik ayat itu diturunkan. Itu katanya ayat itu tuh diiring turunnya oleh 70.000 malaikat, dikomandoi oleh malaikat Jibril. Nah, yang terjadi ketika ayat itu turun, bumi itu bergetar. Bumi itu kan simbol dari diri kita sebagai tubuh. Orang yang benar-benar antusias, orang yang benar-benar powerful gitu kan, itu orang juga tunduk loh. Itu kan simbol bumi kita, getar, bergetar. Bukan hanya itu, yang disebut di dalam asbabun nuzul ayat itu dikatakan bahwa saat ayat itu turun, itu mahkota-mahkota raja itu berguguran, berjatuhan. Dan setan lari ke birit-birit, Birit. terbirit-birit. Ya, itu asbabun nuzulnya. Kalau kita mau baca ya, itu kan artinya apa? Saat kita standing as body gitu kan, itu kan kita merasa pede membawa Harley, membawa apa. Tapi kalau orang itu sadar, misalkan Pak Jokowi walaupun krempeng, kita bukan memuji Pak Jokowi ya, tapi sebenarnya kesadarannya itu bisa dibedakan. Pak Jokowi sebagai entusias gitu kan, sebagai kesadaran Tuhan yang menampil sebagai pemimpin, yang di situ semua orang juga akhirnya kalau yang bertemu dengan Pak Jokowi itu akan tunduk. Kalau saya pribadi sudah 2 kali ketemu Pak Jokowi, memang beda apa yang tampil di TV dan ketemu langsung itu berbeda. Di situ ada kayak karisma yang tidak dibuat-buat gitu kan. Makanya kalau kepala-kepala negara lain hormat sama Pak Jokowi mungkin ada benarnya ya. Tapi kita nggak memuji itulah. Kita membicarakan bahwa kalau orang itu sudah mendapatkan standing as awareness itu Bang, powerful. Powerful. Setan itu Ayat kan kursi kan. simbol, betul. Setan itu kan simbol dari permainan pikiran kita. Terbirit-birit lari. Itu kan kalau kita standing as awareness, ketakutan, kegalauan, kegundahan dan sebagainya dengan sendirinya itu hilang. Itu kan simbol setan. Segala kesombongan, ujub itu kan simbol raja, itu terlepas. Makanya kalau dilihat ya, teman-teman ya, makanya tadi saya bilang di awal itu saya gembira sekali, bahagia banget paparan dari sahabat saya ini Mas Hasan, Ustadz Hasan. Itu luar biasa itu ayat kursi itu teman-teman. Itu nggak habis-habisnya itu kalau dikhatamin. Urutannya itu loh, dahsyat itu. Dahsyat. Jadi saya Dahsyat. aja yang sedikit aja belajar bahasa Arab, kalau Mas Hasan kan belajar bahasa Arab, itu ngeliat urutan-urutannya itu dahsyat banget. Dan memang urut. Luar biasa. Itu dahsyat. Nah, makanya saya bilang itu kalau diulas terus-terusan dahsyat. Itu sebabnya teman-teman menghafalnya kan disarankan dulu menghafal, kemudian dikit-dikit kebuka maknanya apa itu, kenapa Allahu la ilaha illahu al hayyul, kenapa namanya ayat kursi gitu. Itu nanti kalau kata Imam Ali, setiap ayat punya 70.000 makna berlapis-lapis. Jadi pantas dibilang itu kitab suci. Ya. Nah, kita mencoba mengaitkannya biar membumi, dikaitkan dengan istilah yang renyah tapi tidak keluar dari substansi. Standing as awareness. Ya nggak, Mas? Jadi Betul, standing betul. as awareness itu tidak jauh dari substansinya gitu. Kecuali teman-teman maknai awareness itu masih dangkal gitu. Tapi di sini kan awareness itu adalah standing as awareness. Mas Hasan malah bilang standing as Allah itu sendiri gitu. Nah, kalau di tempat lain itu suka guru-guru Vedantik khususnya, the ultimate prayer is I am. Ya, innani anallah.
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Ya. Luar biasa itu. Luar biasa, Bang. Sahabat-sahabat sudah mencicipinya, itu nanti dari bangun pagi bisa praktik Mas Eja. Bagaimana kesadaran itu menuntun kita ngerapin tempat tidur, omongan apa yang mau kita sampaikan pada keluarga, bahkan bagaimana kita menyapa badan, bagaimana kita memasukkan makanan ke mulut. Itu saya melakukan itu Mas Eja. Jadi kalau ditanya, ini praktikal nggak? Sangat praktikal. Sangat praktikal bagaimana saya berpikir, ide-ide apa yang saya pilih, bahkan memilih kata-kata yang tepat, buku apa yang dibaca, sosmed apa yang ditonton, dibaca gitu. Sampai begitu. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau kita bisa connect sama teman yang jauh, itu nyambung juga. Segitu dahsyatnya. Jadi kita nggak mau lagi menyia-nyiakan waktu, karunia tubuh, pikiran, perasaan. Nggak menikmatinya gitu, nggak mensyukur. Bahkan kalau ada problem besar, wah Tuhan datang nih ngajarin gitu. Tuhan ngajarin gitu. Bukan manipulasi pikiran, kan kita udah pelajari kemarin di dialog maya bagian akal gitu kan. Kita udah bahas. Kalimat-kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullah, itu jadi hidup. Karena sudah standing as a word. Aku berlindung kepada sang kesadaran. Coba ganti kata Allah dengan sang kesadaran. Aku berlindung kepada sang kesadaran dari godaan setan pikiran gitu. Yang menggoda terkutuk. Dengan nama Allah. Dengan kesadaran yang mengekspresi sebagai cinta. Aku melakukan tugas ini gitu Mas Eja gitu. Aku menjadi host, aku bekerja. Keren banget. Perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah tertolak, nggak sampai. Ya benar itu. Ya tinggal praktek aja tuh. Nah pasti suka datang tuh si godaan pikiran kan. Residu masa lalu. Jadi kalau teman-teman tonton lagi dialog maya 1, 2, 3, 4. Wah itu kita alhamdulillah itu ya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya nih. Denayu kayaknya mau nanya atau Bu Rodia siapa? Nggak mau menanya nih atau gimana, Mas Eja? Assalamualaikum Bang, Mas Hasan, Mas Eja. Nggak nanya sih Bang, cuman dari tadi Mas Hasan, Bang Dame memaparkan ini tuh gemeter saya. Bener-bener gemeter. Kalau dulu baca buku Standing as Awareness juga saya baca. Tapi pada saat baca saya belum mengerti. Terus berulang kali nelpon Mas Hasan, belum dapat juga waktu itu kan. Dikasih ya sebutnya apa, problem yang besar-besar ya Mas Hasan. Belum terasa juga, tapi kan semua yang datang itu benar-benar menguatkan dan benar-benar membawa kita ke kesadaran layar itu ya Bang Dame. Ya standing as awareness ini adalah kesadaran layar. Jadi tadi pas Mas Hasan, wah ini sih saya benar masih gemeter. Yang ini tuh bisa dibilang kata-kata surgawi yang kalau kita dengar benar-benar gemeter karena dibuka semua sama Mas Hasan tadi sama Bang Dame. Yang saat-saat kemarin atau 2 tahun berjalan saya belajar tuh kan berarti belum menyadari itu gitu. Sampai masalah-masalah besar yang datang ke saya itu kan penguatan-penguatan ternyata untuk saya mengerti itu. Terakhir kemarin orang tua saya kena gempa Cianjur. Itu juga pas awal pertama dapat lihat nih ada informasi
malah kerasa kan ke Bandung itu gempa. Saya cari tahu ternyata di Cianjur selama beberapa detik. Nah, di situ kan saya masih pakai pikiran tuh, masih panik sebutnya untuk cari tahu gimana keadaan orang tua. Nah, seperberapa menit atau sebutlah 30 menit dari situ tuh saya masih di situ. Terus habis dari situ, orang tua saya nggak bisa dihubungin selama beberapa jam, dengan saya tahu keadaan rumah ada yang bagian rumah yang roboh, gitu. Ya kembali ke kesadaran itulah salah satu-satunya zikir itu, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, menyadari itu yang bisa membebaskan kita dari semua hal yang terjadi sama kita kan, gitu. Jadinya ya all is well, nothing happen. Ya alhamdulillah semua sudah bisa teratasi, orang tua udah aman sekarang ada di rumah, maksudnya di rumah saya. Ya rumah sana ditinggal karena memang belum layak huni gitu kan, masih belum aman. Tapi ya intinya masuk ke kesadaran itu dulu untuk kita bisa tenang pada saat itu gitu, menyadari itu. Tapi tetap aja Bang, paniknya ada dulu itu. Paniknya paniknya ada dulu gitu. Nah, ya kurang lebih begitu. Ketika kita mempelajari ini atau menyadari ini akan dikuatkan dengan hal-hal lumayan besar sih Bang. Tapi lumayan besar tapi ya itulah kan kesadaran yang mau dibukakan juga seperti ini gitu. Itu aja ya, makanya saya makasih banget Mas Hasan, Bang Dame membimbing saya. Masya Allah, pokoknya makasih banyak Bang Mas Hasan. Mas Hasan boleh kasih komentar, boleh Mas Eja ya. Makasih Mbak Denayu. Sebenarnya kan ini juga menjawab sama Mbak siapa nih? Sebentar. Ibu Ine ya. Jadi kalau kesadaran kita itu masih standing as mind, pikiran itu memang nggak usah kita menunjuk siapapun, ya kita sendiri pasti ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa khawatir, itu pasti. Jangankan yang kita gempa itu, kita lihat gempa. Kalau kita punya keluarga, pasti pikiran kita itu nggak tenang. Makanya ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Semua ayat Quran itu mengindikasikan kepada standing as awareness kok. Ala bidzikrillah, ingatlah ketika kita itu standing as awareness, bidzikrillah, sadar pada Tuhan itu, tatmainul qulub, maka menenangkan. Cuma itu rumusnya, cuma itu. Nggak ada yang lain. Tapi kalau kita masih melihat dari sisi pikiran, dari sisi fisik, atau dari sisi ego kita, pasti akan gemetar gitu kan. Pasti akan pikiran kita itu overthink gitu kan. Pasti pikiran kita itu pasti khawatir. Makanya bagaimana menyikapi pikiran ini? Saat pikiran itu datang melalui beberapa fenomena, beberapa masalah dan sebagainya, di situ kita harus benar-benar ingat kulillah sumadharhum fi haudihim yal'albun. Jadi rumusnya satu, tetapkan bahwa sebenarnya yang sadar ini siapa? Allah. Kemudian langkah kemudian baru sumadharhum fi haudihim yal'abun. Kita nggak usah ikut bermain dalam permainan pikiran itu. Kalau kita masih ikut bermain dalam pemikiran itu, kita itu standing as mind, itu pasti ketarik. Itulah setan. Setan itu jago. Setan yang tadi Bang Dami jelaskan, itu jago memanipulasi pikiran kita. Jago benar-benar membuat pikiran itu resah. Membuat pikiran itu benar-benar bermain dengan kita. Nah, kalau kita itu masih bermain di pikiran, coba tetapkan di dalam hati kita. Say Allah, kulillah. Sumadharhum fi haudihim yal'abun. Apapun permainan dia, nggak usah ditanggepin, nggak usah kita ikut malah bermain di situ, nggak malah jangan-jangan orang tuaku begini, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan kan berarti kita ikut bermain dong.
kita tanggepin, pasti kalah itu. Karena tadi Bang Dami bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang yang luput memaknai rojim itu begini. Rojim itu dikatakan terkutuk. Padahal rojim itu artinya melempar, merajam. Kalau ada orang yang, kalau di Arab nih, kalau ada orang yang pidananya itu berat, itu kan dirajam. Dirajam, kalau dulu dirajam itu di tubuh kita itu ditanam seukuran sini, seleher itu, terus kepala kita dilempari oleh batu. Kita setiap hari itu dirajam oleh setan. Dirajam oleh setan itu gimana? Dilempari pikiran kita itu dengan pikiran-pikiran overthink. Setiap hari, bahkan setiap saat itu kan pikiran lalu lalang, melempar kita kan. Setan kan melempar itu kan. Nah, lemparan ke 1, 2 mungkin nggak kena. Lemparan ke 10, lemparan ke 100, mungkin kita langsung kena. Iya ya, mungkin dia seperti ini, mungkin dia seperti. Nah, itu setelah lemparan ke berapa? Dan setan itu canggih memanipulasi lemparan-lemparan itu, merajam itu. Makanya saat rajaman setan itu, lemparan-lemparan setan itu hadir di dalam pikiran kita, Auzubillah. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya kan? Perlindungan itu cuma satu. Kita standing as awareness. Itu cuma itu. Jadi kita berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan ya berarti kita hidup dalam kesadaran Tuhan, bukan hidup sebagai kesadaran pikiran, bukan hidup sebagai kesadaran tubuh. Makanya tema ini sebenarnya luar biasa. Standing as awareness itu membuat diri kita itu benar-benar al-aliyul azim. Kita itu benar-benar powerful, benar-benar maha tinggi, benar-benar hebat. Kalau kita sudah standing as awareness itu, penutup dari ayat kursi itu, wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha hebat. Nggak ada yang paling hebat itu. Kalau kita masih ada ketakutan, berarti kita belum standing as awareness. Kalau kita masih, ini kan tiap hari, kalau kita masih ada khawatir, berarti belum berlindung kepada Tuhan, belum standing as awareness. Itu Mbak Denayu. Thank you, Bang Dami. Ya, saya tambahin sedikit teman-teman yang mendengarkan ini. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan dari sharingnya Denayu tadi. Pertama, pada waktu sekarang kita bicara standing as awareness, mudah-mudahan teman-teman mengerti apa itu pengalamannya, gitu. Apa yang dimaksud gitu. Kalau saya sebut air, teman-teman merujuk pada yang di gelas gitu ya. Kalau saya sebut benci, kita merujuk pada pengalaman kita tentang perasaan benci dengan segala konsekuensi. Kalau disebut standing as awareness, itu kan berarti kita sudah, siapa ini yang menyadari pikiran? Siapa ini yang mendengarkan suara si pardamaian? Apa ini yang menyadari badan gitu ya? Nah, memang kalau belum berlatih, itu masih suka pindah kepada aktivitas pikiran. Jadi kita fokus pada content of experience, bukan kepada siapa yang mengalami, apa yang berada di balik pengalaman itu. Kesadaran layar tadi kan dibilang Mbak Denai. Itu satu. Kedua, gimana kita latihannya? Ya saat terjadi. Jadi sahabat-sahabat kalau ada fenomena seperti apapun, satu yakinilah itu Tuhan sudah ukur. Udah pasti diukur. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batasnya. Kedua, mindsetnya atau paradigmanya, ini saatnya aku praktek. Makanya saya sama Mas Hasan tahu tuh apa yang terjadi pada saya, pada dia juga gitu Mas Hasan. Wah, kalau nggak standing as awareness, waduh gimana itu kan gitu, kalau digoncang. Kebirit-birit gitu. Jadi kalau teman-teman menghadapi goncangan ya nggak masih jauh. Goncangannya dahsyat kan. Nah, ketika Perlu saya bilang diceritain juga di sini nggak nih Bang? enggak. Nah, itu
luar biasa itu Mas Eja terserah. Tapi aku bilang sama Mas Eja itu saat terjadi goncangan Mas Eja, aku tepuk-tepuk punggungnya. Makanya kalau punya belajar ilmu yang dahsyat, itu cobaannya juga dahsyat. Dan apa yang paling kita pegang sebagai ilah, ingat itu dihajar. Kalau nggak dihajar, nggak ketahuan kita udah standing. Tapi berita baiknya, begitu kita udah standing as awareness, coba tadi, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, kita mau mainkan apa? Itu dahsyat itu maksudnya. Ya kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man jallazi yasma'u indahu illa bi'izn. Nah, jadi coba ini teman-teman, semuanya di sini dilihat dari perspektif ini. Saya sudah mempraktekkan begitu dan saya tidak mau lagi melihat apapun tidak dari kesadaran dia. Karena itu akan muter bulat gitu. Dan seperti yang Mas Hasan tadi bilang, kalau kita ketemu guru yang sudah standing gitu, dia juga ngajak kita ke situ gitu. Tapi kalau dia misalnya ustadz atau pastor atau kita panggil guru belum standing, ya dia gampang juga, pasti gampang juga, pasti gampang gitu. Kabur malah karena kalau udah kabur, guru saya, ustadz saya, pastor saya kabur, gua kemana kan gitu. Itu memang begitu gitu. Nah itu kan jadi kita jadi waduh gitu. Jadi ujiannya masih ada. Makanya saya bilang juga nih sama teman-teman. Kalau mau, ini di awal tadi, ini direct path. Tapi kalau kita udah standing as awareness, wah luar biasa. Kita bisa menangis terharu. Makasih Tuhan. Aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya. Coba Mas Eja. Ketika hambaku itu melihat. Hadis tadi itu. Ya. Jadi kita jadi paham kenapa wali-wali Allah itu para guru, para ya dari tradisi mana, agama mana. Gitu Mas Eja. Ini sampai jam berapa ini kita nih? Cukup ya Mas Eja mau sharing? Silakan. Oh enggak. Enggak Bang. Enggak, ini saya Nanti lihat dari dicoba gitu ya. Enggak kedengaran suaranya. halo. Ya. Jadi dari tadi ini saya lihat Mas Hasan kayaknya karismanya naik nih Bang, menanjak gitu Bang. Kalau saya lihat di layar nih, gitu loh. Hebat sekali nih. Karena Gimana backgroundnya teman-teman? Mas Eja. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Silahkan, mumpung masih ada waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. Pak Adri, Ya, silakan. Bang Dame, selamat malam Bang. Mas Ya. Reza dan Pak Hasan, salam kenal. Ya. Terima kasih saya sudah bisa menjadi bagian dari kajian ini. Saya sudah sering mengikuti Bang Dame di kajian manapun. Artinya saya malam ini ingin sedikit mengkonfirmasi ya, bahwa kalau saya dengar tadi penjelasan dari Pak Hasan, bahwa standing of awareness ini sangat tinggi gitu kedudukannya sebagai tingkatan tertinggi dari kesadaran itu gitu. Dan untuk mencapai kesadaran itu nggak banyak orang yang bisa mencapai itu menyamai dengan yang pernah dicapai oleh Rasul kita Nabi Muhammad gitu, yang selalu standing of awareness di setiap saat gitu. Artinya kita sebagai manusia biasa itu standing of awareness-nya naik turun nih. Kadang-kadang kita standing of body, kadang-kadang kita standing of mind, kadang-kadang balik lagi ke body, lalu tiba-tiba seperti yang tadi Bu Denayu alami gitu. Pada satu kejadian, reaksi awal kita adalah standing of mind dulu gitu. Kekhawatiran, kegelisahan, dan sebagainya. Nah, untuk kembali ke standing of awareness itu perlu waktu dan perlu, kalau tadi Bang Dame bilang, perlu latihan, experiencing. Nah, untuk mengasah ini agar kita reaksinya nggak harus melalui standing of body, standing of mind lagi.
kita bisa langsung meloncat ke standing of awareness ini, apa yang harus kita asah gitu. Karena saya sendiri sudah berusaha untuk mencoba, sejak saya mengikuti Bang Damai itu, saya sering mencoba berkontemplasi di malam hari, saya merenung dan sebagainya. Pada saat-saat itu saya mengalami satu tingkat kesadaran yang lebih dari yang saya alami di saat-saat saya sadar secara body gitu. Ini lagi Very high gitu, beda. Saya bisa mendengarkan suara batin saya bisa mendengarkan bisikan-bisikan yang di siang hari itu berlawanan antara bisikan yang tadi Pak Hasan bilang itu setan ya. Tapi itu menurut saya bisikan ego nih, menurut saya. Antara bisikan ego dan bisikan kolbu itu sering berlawanan dan sering berlomba gitu di antara kehidupan kita selama ini. Nah itu untuk semakin mempertajam dan meningkatkan kualitas kesadaran yang sejati itu, kesadaran standing of awareness itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan bersikir itu cukup? Ataukah ada lagi hal-hal yang harus kita lakukan gitu? Itu mungkin yang saya perlu konfirmasi dari Bang Damai, Pak Hasan, dan mungkin Mas Eja juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, mau Mas Hasan atau Bang Damai? Mas Hasan dulu boleh. Ya, Oke. terima kasih Pak Andri. Sebenarnya kita semua sudah diajarkan oleh Nabi. Nabi saya katakan tadi adalah simbol orang yang memang sudah standing as awareness, makanya dia bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bahkan dia dikatakan walaupun dia standing as body, dia itu basyarun lakal basyar. Basyarun itu kan fisik, tubuh. Tapi dikatakan Nabi itu basyarun lakal basyar. Dia manusia tubuh, tapi sebenarnya tidak sebagaimana manusia tubuh lainnya gitu kan. Manusia yang standing as body, tapi bukan seperti itu. Karena apa? Dia itu badannya standing as body itu sebagai masjid. Jadi tubuh dia itu digunakan hanya untuk instrumen menampilkan kualitas Tuhan. Itu kan bedanya tadi juga sudah diungkap Bang Dami. Bedanya kalau orang yang sudah standing as awareness, itu pikirannya, fisiknya, itu menjadi pengaliran kualitas-kualitas Tuhan. Tapi kalau kita belum standing as awareness, yang kita lakukan, kita standing as body, kita standing as mind, itu yang mengontrol kehidupan kita kan fisik, tubuh, maupun pikiran. Sebenarnya untuk menuju ke sana itu sudah dikasih contoh oleh Nabi Muhammad SAW dari peristiwa Mi'raj. Apa sih Mi'raj itu? Kalau Nabi itu berkesempatan langsung mendaki menuju Tuhan, tapi bagi kita-kita itu sudah dikasih ritual. Apa itu? Sholat. Sholat itu dikatakan oleh Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu sarana untuk kita itu bisa mendaki menuju Tuhan, standing as awareness itu kan. Tapi sholat yang seperti apa, sholat yang bagaimana, itu nanti mungkin nggak bisa kita bahas di sini lebih detail, enggak. Tapi paling nggak kita punya clue-nya. Ingat bahwa diturunkannya perintah sholat itu awalnya ceritanya itu 50 kali Mas Eja. 50 kali kan berarti kita nggak sempat ngapa-ngapain, yang ada adalah sholat. Itu mengindikasikan apa? Standing kita itu terjaga, standing as awareness itu terjaga. Jadi habis sholat lagi, habis sholat lagi. Kan gitu kan, kita nggak sempat mikirin dunia, kita nggak standing as body, kita nggak standing as mind. Tadi kan kita standing as awareness terus-terusan gitu kan. Tapi sholat yang seperti itu tidak mungkin katanya untuk umat Nabi Muhammad. Karena satu, badannya ringkih, dua, kesadarannya juga ringkih gitu kan. Makanya jadi singkat cerita itu sholat itu dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi 5 waktu itu harus diiringi dengan kualitas yang benar-benar dalam. Saat kita sholat memang dinikmati. Nikmat
sholat, ketika kita sholat itu benar-benar kita hadirkan hati kita sampai benar-benar terhubung, dan itu menjadi sarana kita mi'raj, standing as awareness. Dimulai dari yang kecil-kecil aja. Kalau kita mulai sholat, kita perhatikan, aku sholat itu yang sholat badan saya, atau yang sholat pikiran saya, atau yang sholat adalah kesadaran yang terdalam saya. Itu mulai diperhatikan aja. Kalau sholat sebagai tubuh, berarti kan kita ngejar setoran nih. Udah sholat cepet-cepetan, yang penting setor kewajiban. Nah, kalau sholat sebagai pikiran, berarti kan saat kita sholat, pikiran kita bertamasya kemana-mana. Rihlah. Rihlah itu kan melakukan perjalanan kemana-mana, dan itu kita alami setiap hari. Tapi kalau sholat yang sudah standing as awareness, itu contohnya kayak Imam Ali, ketika dia kena panah. Panah itu oleh Imam Ali diminta oleh sahabat yang lain, diminta dicabutnya itu saat dia sholat. Saat dia sholat, Allahu Akbar. Itu seolah-olah terlebur dalam kesadaran Tuhan itu. Sehingga tubuhnya tidak menjadi kendali. Ketika panah dicabut itu, tubuhnya tidak terasa. Karena dia tuh bukan lagi jadi kesadaran tubuh, tapi kesadaran Tuhan itu sendiri. Nah, itu juga sebenarnya pernah pribadi saya praktekkan. Saat ini Mas Eja, saya punya gigi yang sakit itu kan mau dicabut itu. Gigi yang paling ujung itu kata dokternya adalah gigi yang tidur. Gigi tidur itu kalau dicabut itu susah. Pada awal dikeluarkan alat-alatnya, guntingnya, terus catutnya itu. Takut, pikiran saya takut. Udah gitu, udah ditempelin, terus kemudian mencoba ditarik-tarik gigi itu nggak lepas-lepas juga. Makin takut saya. Tapi begitu saya pasrah, saya benar-benar dalam kesadaran hening, kesadaran as awareness tadi, itu saya udah nggak fokus sama sakitnya gigi, saya udah nggak fokus pada gigi lagi. Tapi ketika saya pejamkan mata, tiba-tiba dokter udah selesai Pak. Gitu kan. Nah itu kan setiap hari kita bisa praktekkan. Tapi besar gedenya masalah Mas Eja ya, itu nanti kan sesuai dengan kapasitas juga. Tapi makanya kita bisa mencoba mengamati diri sendiri. Standing kita sudah di mana nih kesadaran kita. Makanya dari awal tadi saya katakan, di mana kesadaran kita itu hidup dan berada. Dan disitulah kita mulai belajar. Itu Pak Andri, terima kasih. Monggo Bang Dami kalau mau ditambahin, silakan. Iya, jadi Mas Andre, Pak Andri, semua teman-teman, sekali lagi kan pengetahuan yang sudah kita dapat ini, cara untuk mengujinya ya praktek gitu. Dan tadi saya udah bilang, pada waktu situasi rame itu datang, kita kredit, disitulah prakteknya gitu. Saya kadang-kadang kasih metode gini, Pak Andri, double gitu. Double, tapi kita amati sembari mengamati kita. Misalnya pada waktu ada target-target pekerjaan yang harus data, saya udah berupaya harus tepat waktu, misalnya tiba-tiba telat, macet gitu. Secara logis kita tetap sampaikan. Tapi di situ kenapa dihadirkan Tuhan situasi itu? Disitulah saatnya saya praktek gitu. Ternyata memang bagus saya telat gitu. Nah, tapi kan di situ ada tuh cari pembenaran gitu. Jadi buat diri sendiri aja. Itu untuk ketika kita dalam tekanan gitu, aktivitas bisnis gitu. Sampai kemudian Pak Andre, Pak Atri, saya jadi belajar bahkan mengiyakan meeting, mengiyakan deal sama orang. Saya standing as awareness juga gitu. Kalau dia gitu, sang kesadaran Tuhanku gitu belum memerintahkan, nggak usah dulu gitu. Nah itu kalau dalam rencana gitu. Merencanakan pun tidak lagi serta-merta pakai ya dorongan-dorongan karma masa lalu, compulsive thinking. Misalnya nih saya diajak masuk partai gitu Pak.
itu beneran misalnya. Terus diajak untuk sharing di partai. Ya saya laporan lagi kepada Tuhan gitu. Kalau memang itu diizinkan, itu pasti mulus, sinkron gitu. Jadi bukan wah nggak ada gitu-gitu lagi. Itu berkaitan dengan rencana. Berkaitan dengan badan, saya berapa kali sakit banget. Tapi di situ saya belajar mengatakan pada diri saya, wah ini badan lebih berkuasa nih. Sensasi badan lebih berkuasa. Disitulah saya melakukan praktek napas sadar, pikiran diamati, terus tiba-tiba begitu kita sampai kesadaran, sakitnya gone, pergi. Bahkan kalau yang agak lucu gitu, kalau kita kebelet gitu kan, kalau dulu kan kalau di mobil kita kebelet gitu, pegang batu gitu. Aduh. Ya kan? Tapi ya memindahkan fokus. Benar-benar dipraktekin Pak Arti. Bukan hanya lagi ritual. Lagi ritual salah satunya. Justru pada saat situasi chaotic itu, di situ prakteknya. Itu sebabnya Bhagavad Gita diwejangkan saat perang. Bukan saat bertapa Arjuna. Dalam situasi perang justru Bhagavad Gita itu diwejangkan Krishna kepada Arjuna. Makanya saya bilang tadi, ketika ada situasi sulit itu praktik Pak. Nah, cuman latihannya akrab dengan sang kesadaran itu dalam ritual. Saya juga menyarankan dalam daily life itu, masak, nyuci piring, nyapu, makanya ada walking meditation, yoga, tai chi, diskusi, termasuk malam ini. Malam ini kan juga bagian dari itu. Knowledge-nya dimatangkan, saat teman-teman mendengar juga ada yang terbuka gitu, sampai tadi Denayu gemetar. Nah ini kan kita juga tidak lagi euforia juga. Wih saya udah, nah itu Mas Eja tuh yang, Mas Eja gimana? Udah ngerti nih Mas Eja nih. Lu jangan dulu Bang, nanti gue dicoba. Masih udah gitu. Saya kan Nggak ada gunanya juga Bang, bilang udah bangun, ya kan? Iya. Jadi justru kita dalam hal ini apa ya, benar-benar waspada, nggak bisa pamer-pamer juga gitu. Karena langsung dites, ya nggak Denayu. gitu. Gitu. Jadi ini sama-sama belajar kita semua. Kali Bang. Oke, makasih Pak Ardi ya. Terima Ya, kasih Bang Mas Damai, Ija. Pak Hasan. Alhamdulillah. Contoh-contoh dalam kehidupan nyata Pak Hasan dan Bang Damai ini mengencourage untuk Iya. semakin mencoba kesadaran-kesadaran sejati ini. Jadi nanti Pak Ardi, seluruh aktivitas kita itu jadi zikir, jadi ibadah, jadi dharma gitu. Iya. Insya Allah. Dalam Amin. hubungan dalam apa? Ya, oke. Setuju Bang Damai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Ija, silakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup aja pertemuan malam hari ini. Dialog Maya episode ke-6. Temanya Standing as Awareness. Terima kasih banyak untuk para teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bang Dame, terima kasih Mas Hasan. Terima kasih juga yang sudah sharing tadi. Ada Den Ayu dan juga Pak Adri. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.